Baru saja kapan kemarin ya, saya di Malang ditanyai oleh santri. Ketika ada yang tanya, dia tanya begini, mohon maaf Mbak Sela, saya itu seringkali kalau mendengarkan ceramah kan kita suruh meniru orang-orang yang sudah sukses. Nah ini saya ada di pesantren, orangnya dulu di pesantren males, tapi sekarang dia sukses. Boleh nggak kita tiru? Jadi di pondok males, tapi ternyata sekarang dia sukses. Boleh nggak kita tiru yang demikian? Kenapa kalau ada ceramah-ceramah atau ada motivasi-motivasi selalu suruh tiru orang yang sregep, orang yang rajin, orang yang rekoso? Karena pasti dia akan sukses. Lah ini ada loh contohnya, orangnya males, tapi ternyata di rumahnya sukses. Boleh nggak kita tiru? Ini menarik sekali pertanyaannya. Ada orang males tapi di rumah sukses. Lalu saya jawab pertanyaannya dengan logika saja dulu waktu itu. Kalau semisal teman-teman lihat ada orang ngebut-ngebutan, kebut-kebutan di jalan ugal-ugalan, nyampe tujuan selamat, kira-kira mau niru nggak? Ugal-ugalan tapi nyampe tujuan selamat, kira-kira mau ditiru nggak? Enggak, karena belum tentu nanti kita juga akan sama selamatnya. Bahkan ternyata ini didukung dengan cerita dari Abah Kaulo. Abah Kaulo itu cerita bahwa santri dulu di Lirboyo, Dawu Abah, itu malah justru pingin terkenal itu nakalnya. Beliau cerita, yang beliau ceritakan ini valid karena yang menceritakan itu orangnya sendiri, Yai Fuad Hashim, Buntet. Dawu Abah, Yai Fuad itu cerita bahwa waktu dulu santri nakal itu kalau nonton bioskop, akhirnya karena pingin terkenal nakalnya, beliau itu nonton bioskop, tapi nyampe bioskop nggak nonton mutolaah. Ini beneran diceritakan sendiri. Jadi kalau ke tenar sregepnya dia pun nggak keren, tenarnya itu tenar nakal, tapi ternyata nyampe rumah hebat. Ini yang perlu kita contoh teman-teman, bahwa kadang kita tuh lihatnya luarnya saja, tapi kita nggak lihat perjuangannya. Jangan-jangan luarnya memang covernya beliau ingin terkenal males, tapi di waktu kita tidur beliau mutolaah. Kita nggak ngerti mutolaahnya. Seperti tadi ceritanya. Dan Dawu Abah itu nggak satu dua yang demikian. Di Lirboyo dulu banyak sekali yang demikian. Covernya nakal, tapi semisal keluarnya karena apa? Di sananya mutolaah, di sananya ngaji. Sehingga cerita-ceritanya saya dulu di pondok nakal, tapi di rumah jadi kiai. Wah ini nggak bisa kita tiru nakalnya doang, karena nakalnya beliau covernya doang, luarnya doang nakal, isinya ternyata tetap ngaji. Nah teman-teman harus begitu. Kalau mau niru orang, niru perjuangannya. Kalau ada orang yang kelihatannya kok tidak sesuai dengan pencapaiannya, mungkin teman-teman belum tahu di balik itu beliau juga pasti tetap berjuang. Nah itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Teman-teman harus semangat belajar, karena kita mau sukses kita butuh berjuang. Setiap orang yang sukses pasti melalui perjuangan yang hebat. Semoga hasil ngajinya manfaat semua ilmunya.